Nah, oke, itu terkait dengan hadis ini. Kita beralih ke hadis yang lain ya. Hadis yang kedua tadi tentang man salaka ya. Man salaka. Man salaka. Oke, kita cari dulu man salaka. Hasil pencariannya ketemu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, ini diriwayatkan di kitabnya Tirmidzi, kemudian di Abu Dawud, kemudian di Ibnu Majah, kemudian di Ad-Darimi, sama Musnad Ahmad bin Hambal. Oke, sama di Sahih Ibnu Hibban, kemudian di Mustadraknya Al-Hakim. Oke, ini saja hasil pencarian teratas. Nah, sekarang coba kita lihat di Tirmidzi. Tirmidzi menukilnya 2 kali, berarti ada 2 sanad mungkin ya di Tirmidzi. Nanti coba akan kita lihat di Tirmidzi hukum ala sanadnya. Nah, ya. Nah, semua Muhammad bin Isa ini nama aslinya Imam Tirmidzi. Muhammad bin Isa mendapatkan dari Mahmud bin Ghailan. Mahmud bin Ghailan mendapatkan dari Hamad bin Usamah. Hamad bin Usamah mendapatkan dari Sulaiman bin Mahron. Sulaiman bin Mahron mendapatkan dari Abu Soleh As-Samman Al-Madani. Kemudian Abu Soleh As-Samman mendapatkan dari Abu Hurairah. Nah, ini ya, Muhammad bin Isa Tirmidzi mendapatkan dari Mahmud bin Ghailan, mendapatkan dari Hamad bin Usamah, mendapatkan dari Sulaiman bin Mahron, Abu Soleh As-Samman, kemudian Abu Hurairah. Nah, dari hadis ini kita bisa melihat semua sanadnya adalah perawinya semuanya sikoh, dari Muhammad bin Isa ya sampai ke atas ini tadi semuanya sikoh. Nah, kemudian saya tertarik untuk mengulas ini Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat Nabi ya. Abu Hurairah ini sahabat Nabi. Ini penting untuk saya sampaikan ya, karena kita semuanya tahu yang di pondok yang sudah belajar ilmu mustalah hadis pasti paham bahwa semua sahabat itu auto sikoh, dihukumi sikoh semuanya. Semuanya adil, semuanya dhobit, hafalannya semuanya pasti kuat. Terus kemudian pasti adalah pasti semuanya terhindar dari perbuatan yang tercela, yang bisa merusak wibawa. Nah, harusnya begitu ya. Tapi gini loh, jadi syarat dari yang diajukan oleh para ulama hadis ini tidak konsisten. Jadi syarat dari para perawi itu adalah sikoh. Sedangkan sikoh itu syaratnya 2, dhobit, hafalannya kuat, ya, orangnya cerdas, terus kemudian adil, atau dia mampu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang merusak wibawa, bukan hanya berdosa tapi merusak wibawa. Nah, begini, kalau dari Muhammad bin Isa ini ya, ini kan orang-orangnya kan berbeda-beda tempat ini. Muhammad bin Isa, Mahmud bin Ghailan, Hamad bin Usamah, Sulaiman bin Mahron, Abu Soleh As-Samman, itu kan mereka kan bukan orang yang terkumpul dalam satu tempat begitu. Mereka orang yang tersebar, dan itu memang ditelusuri oleh Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Sehingga kalau misalkan mereka memiliki karakter dhobit dan adil seperti tadi, maka kita bisa menerima itu. Kita juga bisa melihat dari banyaknya komentar-komentar terhadap para rawi ini. Nah, ini. Tapi
Karena itu kan di dalam jangkauan populasi yang luas. Tetapi ketika kita membicarakan sahabat Nabi itu adalah populasi atau komunitas yang terkumpul pada sekitar Madinah dan Mekah, yang ada di sekitar kehidupannya Nabi Muhammad. Nah, ini menjadi patut untuk dipertanyakan. Wong, masa semua sahabat itu semuanya pinter semuanya? Saya kok tidak percaya itu. Saya tidak percaya. Nah, Pak Wildan tidak percaya apa punya bukti untuk menyanggah? Punya. Itu. Dari mana? Dari riwayat sejarah. Sahabat Nabi itu yang sahabat Nabi itu yang berselisih itu banyak. Tukaran dengan sesama sahabat itu banyak. Apalagi tukaran itu juga. Sekarang persoalannya tukaran itu termasuk bertengkar itu loh, itu termasuk orang bertengkar saling fakana bainahuma itu di dalam kitab sejarah itu ada sahabat bertengkar itu biasanya Ibnu Katsir membahasakan fakana hatta kana bainahuma kalamun qabihun sehingga sampai mereka bertengkar sampai di antara keduanya ada perkataan yang jelek. Loh, perkataan yang jelek itu loh. Itu sahabat mengucapkan perkataan yang jelek. Terus kalau sahabat mengatakan kata yang jelek itu tidak, itu pengecualian begitu, tidak menurunkan wibawa. Masa ya begitu? Kan susah sekali. Nah, saya ingin fokus kepada Abu Hurairah. Masih banyak sebetulnya persoalan-persoalan di sahabat yang lain itu. Saya mulai dulu dari Abu Hurairah. Abu Hurairah tanggal lahirnya tidak diketahui. Kenapa? Karena asal usulnya juga tidak jelas. Abu Hurairah itu dari pedalaman suku Daus. Dia tidak tahu dibuang atau memang pergi dari sukunya itu, terus wafat tahun 57 Hijriah. Jarh wa ta'dilnya, kalau di ulama-ulama yang lain itu kita melihat ada banyak sekali komentar. Abu Hurairah itu yang mengomentari hanya ada 3. Nah, ini Abu Hatim Ibnu Hibban mengatakan sikoh. Ibnu Hajar Asqalani ya, yang ahli hadis itu dia tidak mengatakan sikoh atau tidak, hanya mengatakan sahabiyun jalilun hafidun masyhurun. Kemudian Al-Mazi yang mengatakan sahibu Rasulillah. Hanya begitu toh, tidak menilai apakah sikoh apa enggak, hanya mengatakan itu saja. Kenapa? Apa persoalannya? Karena ruwet ini Abu Hurairah itu. Abu Hurairah itu aslinya pengemis. Ini cerita singkatnya ya, kalau pengen lengkapnya silahkan temui saya, kita ngaji bareng-bareng. Jadi Abu Hurairah ini seorang pengemis, datang ke Madinah itu ya persoalannya karena ingin cari makan, karena kelaparan. Terus ya ngerayu-ngerayu penduduk Madinah, muji-muji sambil minta-minta begitu. Dan ya sekali dua kali kok terus tuman tiap hari begitu, akhirnya orang-orang itu ya jengkel ya, kalau bahasa Jawanya nyedi. Akhirnya lalu kemudian yang telaten itu hanya Rasulullah. Makanya kalau Rasulullah itu dikatakan oleh Abu Hurairah, saya ini selalu kindel dengan Rasulullah. Kindel itu karena ingin dapat jatah makanan itu. Pak Wildan ngomong sembarangan, enggak, ini ada buktinya ini. Di kitabnya Ibnu Katsir dijelaskan gamblang gitu. Terus Abu Hurairah ini hanya 3 tahun bersama Rasulullah itu. Habis itu Rasulullah meninggal. Dan 3 tahun itu pun, yang 1 tahun itu Abu Hurairah ditugaskan untuk ekspedisi, sehingga hanya 2 tahun praktis dengan Rasulullah. Bagaimana mungkin Abu Hurairah yang hanya 2 tahun bersama Rasulullah, hadisnya jumlahnya melebihi hadisnya Aisyah, yang ya sejak awal di Madinah itu Rasulullah sudah menikah dengan Aisyah dan serumah. Ya tapi kan Aisyah kan perempuan kan di rumah terus lho. Sak nang omahe wong wedok lho. Aktivitas wong lanang nyapa nang jaba lha wong wedok mesti takok. Pasti begitu. Nah ini aneh ini. Abu Hurairah kok sampai punya banyak hadis itu. Tuh. Ya sahabat-sahabat Nabi seperti Umar seperti itu jengkel kalau sama Abu Hurairah itu. Gembel kindil ae kono kindil wong liya. Nah yang dikindili itu adalah
Nabi Muhammad yang sabar itu.